ambil tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta urapan, kita minta dibukakan hati kita untuk kita bisa memberikan persembahan, pujian dan penyembahan di hadirat Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kita mau rasakan betapa indah saat ini kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Saat indah bersama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat indah bersama Bapa. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Saat
tangan kita. Mari sembah Yesus. Kami berserah Bapa, kami berserah Tuhan Yesus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, lawatan terjadi di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas segala perlindungan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan buat umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Didik hati kami Bapa, selidiki kami Tuhan, yang saat ini rindu Tuhan akan perkenanan-Mu Yesus. Biarlah Tuhan kami dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kuasai hati kami Tuhan, kuasai pikiran kami Tuhan, hingga kami bisa memberikan Tuhan persembahan yang baik Tuhan, terlebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap hendak memuji dan muliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir di tempat ini, melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan, melawat setiap para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, melawat hamba-Mu yang hendak menaburkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah malam hari ini. Bebat hati kami Tuhan, jagai hati kami Tuhan, dan biarlah kiranya urapan turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya kami serahkan doa dan ucapan syukur kami hanya ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Lambaikan tangan kalau merasa luar biasa. Siap memuji Tuhan? Siap bersuka di dalam Tuhan? Yuk, kami berdiri yuk. Haleluya.
kita akan bergoyang di dalam nama Tuhan. Yuk, monggo semua diajak, monggo semuanya diajak untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nanti yang sebelahnya ada bapak-bapak ya, dicolek nanti sampai puji Tuhan. Monggo Pak sambil derek Gusti. Nanti gantian, kalau di sebelahnya ada ibu-ibu dicolek juga. Monggo Bu sambil derek ya. Siapa Pak Ibu? Ya. Jangan lupa dicolek. Sudah dicolek ya tadi Bapak Ibu ya? Sudah Pak Hasan ya? Ibunya sudah dicolek? Bu Hasan? Sudah. Tapi jangan dicolek aja, diberitahu monggo sambil derek Gusti ya. Yuk kita akan buka ruang saksian. Mungkin ada Bapak Ibu yang hendak menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Belum ada ya? Mungkin lain kali ya. Ya, kita akan tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita dilayakkan Tuhan untuk kita bisa menjadi karya yang terbesar bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya ajak kami berdiri. Kita mau memuji dan menyembah karya Tuhan yang luar biasa. Karya Tuhan di kayu salib yang menebus dosa kita, dan kita dilayakkan untuk menjadi umat-umat kemenangan. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, anakku temukan dia.
Haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Hiara papala papala pasandala popo. Hiara papala popo, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan pada malam ini boleh tersampaikan buat setiap jemaat di tempat ini. Hiara papala papala papa sikiri DPP hiara papala popo hiara papala popo. Terima kasih Tuhan, terima kasih sikiri DPP hiara papala popo. Hiara popo sikiri DPP hiara papala popo popo sikiri DPP hiara papala popo. Hiara popo hiara papala popo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Holy Spirit buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan.
boleh nyata dalam setiap kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Holy Spirit. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami malam ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, baik dari bangku depan maupun bangku belakang Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan dengar dengan firman Tuhan pada malam hari Tuhan. Dan kami akan buka setiap hati kami akan buka setiap telinga kami, dan juga akan buka setiap pikiran kami Tuhan, supaya malam hari Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini boleh memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan, dan boleh memberikan sukacita yang luar biasa buat setiap kami malam hari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang terbatas saat ini Tuhan. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah otoritas yang daripada Engkau Tuhan ada dalam setiap kehidupan hamba-Mu saat ini. Bukan kami mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tapi kami hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya bersyukur sekali untuk ibadah pada malam ini sangat luar biasa, karena WL-nya sangat semangat sekali, sehingga membuat hadirat Tuhan di tempat ini boleh memberikan sukacita yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya yang mungkin datang dari rumah mungkin mengalami yang namanya mungkin males, lemes, tetapi dalam tempat ini ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Biarlah sukacita Tuhan itu tinggal di dalam setiap hati kita hari ini. Ya, Bapak Ibu terkasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita mau tanya dulu. Kita mau belajar lagi. 3 minggu yang lalu kita belajar tentang jubah-jubah, dan ini nanti ada hubungannya. Saya mau tanya, jubah yang pertama warnanya apa? Artinya apa? Artinya pengorbanan. Jubah yang kedua warna coklat. Saya mau tanya, Pak Muhadi artinya apa Pak? Iya, berarti dia memperhatikan. Yang ketiga, saya mau tanya, ini siap-siap Bapak Ibu ya. Jubah warna putih, Bu Patmi. Jubah warna putih artinya kekudusan atau kesucian. Ya, kita akan lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang karakter Kristus yang keempat. Karakter Kristus yang keempat adalah tentang jubah yang berwarna apa? Ungu. Ungu di sini saya tuliskan artinya apa? Jubah berwarna ungu artinya otoritas dan kewibawaan ilahi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diimpartasikan Tuhan pada malam hari ini, diberikan jubah warna ungu, artinya otoritas Tuhan, kewibawaan Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Jadi kalau kita punya otoritas Tuhan, kewibawaan Tuhan, jadi omong saomong itu bisa membuat orang takut. Bukan karena takut, tetapi ada Yesus yang ada di dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya otoritas Tuhan, kita diwedeni wong, kita disungkani wong, dihargai orang. Makanya hari-hari ini Tuhan bicara tentang jubah ungu artinya otoritas dan kewibawaan ilahi. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-28. Matius 27 ayat yang ke-28. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita akan baca sama-sama Matius 27 ayat yang ke-28. 3, 2, 1. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu padanya. Saya ulangi, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya.
Bapak Ibu yang terkasih, jubah ungu ini artinya otoritas atau kewibawaan ilahi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kain ungu ini adalah kain yang paling mahal. Kain ungu ini hanya dipakai oleh pembesar-pembesar atau raja-raja. Kalau kita baca Alkitab, kain ungu ini hanya dipakai oleh seorang raja, pembesar-pembesar istana. Dia memakai kain ungu, yang artinya apa? Otoritas, kewibawaan raja atau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Alkitab di sini ada cerita tentang penjual kain ungu. Siapa Bapak Ibu? Lydia. Lydia ini adalah penjual kain ungu. Jadi kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan pasti tahu siapa sih penjual kain ungu di Alkitab. Dia adalah Lydia, tetapi bukan Lydia istri saya, tetapi Lydia di zamannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur hari-hari ini diberikan otoritas, kewibawaan yang daripada Tuhan. Karena apa? Kalau kita punya otoritas, kalau kita punya wibawa, kita akan disegani orang, kita akan dihargai orang. Mau dihargai orang Bapak Ibu? Mau disegani? Ya, kita akan belajar di sini. Bapak yang terkasih, Yesus memakai jubah ungu artinya otoritas dan kewibawaan. Otoritas dan kewibawaan itu terjadi di dalam mulut dan perkataan. Jadi jubah ini secara tidak langsung sama. Yang dititik beratkan adalah tentang perkataan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau jenengan sudah punya otoritas daripada Tuhan, kewibawaan daripada Tuhan, jadi perkataan Bapak Ibu harus hati-hati. Ojo angger nyeplos. Seperti bilang bahwa sabdo pandito ratu. Jadi apa yang kita ucapkan itu terjadi. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi makanya hari-hari ini meskipun Bapak Ibu tidak senang dengan orang, hati-hati. Ojo mengeluarkan kutuk, tetapi keluarkan blessing di dalam setiap kehidupan kita. Blessing meskipun itu mungkin di dalam hati, aku pegel Pak Yosua. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengajarkan, di saat kau disakiti orang, di saat kau diremehkan orang, katakan blessing. Susah, tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kita, ayo katakan berkat. Ojo malah dilolok ini malah geger nanti Bapak ya. Pada malam hari ini otoritas dan kewibawaan Tuhan bicara tentang kain yang berwarna ungu. Bapak Ibu terkasih, kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus perkataannya selalu berbobot. Benar tidak Bapak Ibu? Yesus tuh ngomongannya gak angger. Yesus perkataannya selalu berbobot. Artinya apa? Ada bobotnya. Oh gak angger ceplas-ceplos. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan Yesus ngomongnya ceplas-ceplos? Tidak benar. Yesus perkataannya berbobot. Yang kedua, Yesus perkataannya tidak kosong. Jadi Yesus perkataannya ada kuasanya. Setiap Yesus berkata kepada siapapun ada kuasa yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu terkasih, saat malam hari ini supaya kita diimpartasikan tentang otoritas dan kewibawaan Tuhan. Yang ketiga, perkataan ada satu kekuatan. Jadi di saat kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu kasih, di saat orang bertemu dengan Yesus, Tuhan ngomong seperti apa? Pasti ada kekuatan. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini kita bersyukur. Kita boleh ngobrol sama Tuhan dengan leluasa. Makanya hari-hari ini minta hikmat daripada Tuhan, otoritas daripada Tuhan, kewibawaan daripada Tuhan, supaya hidup kita gak asal-asalan hidup. Jadi hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan kita. Jadi pada malam hari ini kita bicara lagi tentang perkataan atau mulut kita. Bapak Ibu terkasih, kewibawaan Yesus terdapat di dalam perkataan Yesus. Selanjutnya kita akan belajar slide selanjutnya. Ya, di dalam jubah ungu ini tentang otoritas dan kewibawaan, kita akan belajar dua hal. Hal yang pertama, kita belajar tentang perkataan atau mulut kita. Kita mau buka dari Amsal 13 ayat yang ketiga.
Sudah ketemu Bapak Ibu? Amsal 13 ayat ketiga saya bacakan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya ulangi. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini supaya kita menjaga mulut kita, supaya kita menjaga perkataan kita. Karena apa Bapak Ibu? Mulut ini sangat tajam sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sekali ngomong salah, itu akan membuat hati-hati yang diajak ngomong menjadi sakit hati. Makanya hati-hati. Podo ngomong sing apik, ojo ngomong sing kasar, ojo ngomong sing kutub. Tetapi hari-hari ini Tuhan mengajarkan buat setiap kita, perkataan kita harus benar-benar baik, harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Jadi podo ngomongi, kita ngomong yang baik. Hati-hati saat ini, karena omongan itu bisa menyakiti hati-hati orang lain. Makanya kalau kita sekali ngomong elek dengan orang, pasti orang itu mungkin sakit hati, dendam dengan kita. Itu yang akan membuat dosa kita. Makanya hari-hari ini tentang perkataan atau mulut kita mau jaga dengan sebaik-baiknya. Bapak kita kasih, kita saat ini boleh kembali harus menjaga mulut kita dan perkataan kita. Karena Tuhan bilang bahwa jaga mulutmu, jaga perkataanmu, supaya apa? Mulut ini tidak menimbulkan perselisihan kepada orang-orang. Dan kita belajar dari Yesus, perkataan Yesus saat-saat itu tidak ada guyonan dan tidak celometan. Benar tidak Bapak Ibu? Kalau Yesus berkata, dia tidak mungkin celometan, dia tidak mungkin sakarepe dewi. Tuhan Yesus berkata ditoto perkataannya, dia tidak mungkin menyakiti hati orang lain. Yang kedua, perkataan Yesus berbobot, saya katakan tadi, berbobot itu seperti apa? Perkataan Yesus bukan asal keluar dari mulut, tetapi itu timbul dari hati. Makanya hati-hati Bapak Ibu tentang perkataan. Hati-hati tentang mulut kita. Kalau kita sekali ngomong salah kepada orang lain, maka itu akan membuat dendam orang yang kita ajak ngomong. Makanya hari-hari ini kita perlu hikmat yang daripada Tuhan, otoritas Tuhan, dan kewibawaan Tuhan. Kalau kita punya, maka kita berhati-hati di dalam perkataan. Bapak Ibu terkasih, kalau kita memiliki otoritas, kalau kita memiliki kewibawaan yang daripada Tuhan, perkataan orang pasti melihat kita takut. Bukan takut karena kita mungkin bawa pisau, kita mungkin gilani, tetapi kalau kita punya otoritas, setiap orang pasti takut melihat kita. Karena apa? Rohnya tidak nyambung Bapak Ibu. Kalau orang yang belum dekat dengan Tuhan, kalau lihat orang yang lebih rohaninya bagus, dia pasti merasa, aku takut melihat itu. Karena apa? Hari-hari ini yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, orang yang bisa menghormati atau tunduk kepada kita melalui perkataan kita. Ayo, hari-hari ini yang mungkin sering ngomong elek, yang sering ngomong kasar, sering ngomong tentang binatang-binatang, ayo saat ini stop. Kita ubah perkataan kita. Karena apa? Setiap perkataan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita mengatakan berkat pada orang, kamu diberkati, itu akan membuat semangat orang yang kita ajak ngomong. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita ngomong dengan orang, wah kuwi lho, wong sakarepe dhewe, akan membuat dia sakit hati. Makanya sama-sama ngomongnya, ayo kita ngomong yang baik, ngomong yang benar. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, ayo kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak tahu Tuhan kalau banyak orang memprediksi bahwa Tuhan akan datang. Makanya hari-hari ini ojo hidup sakarepe dhewe. Persiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan. Nek kita hidupnya hanya sakarepe dhewe, nek Tuhan tiba-tiba teko, kita tidak punya apa-apa, tidak punya persiapan apa-apa, kita mau seperti apa? Makanya hari-hari ini, ayo terus semangat di dalam Tuhan.
tentang perkataan ini sangat berat. Karena apa? Wong ini wis kadung kumpul, contohnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini wis kadung ngobrol dengan ibu-ibu, ngerasani si A, ngerasani si B. Sama juga bapak-bapak kadang yang gitu. Bapak kumpul ngomong silang. Makanya hari-hari ini yang Tuhan tekankan supaya kita menjaga perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, perkataan kita kudus di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan dihormati orang. Karena apa? Orang tuh bisa menghormati dengan perkataan kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang celometan, kita dihargai orang enggak? Pasti tidak dihargai, pasti disepelekan. Loh, kayak celometan mau dihargai seperti apa? Jadi Bapak itu kasih, kalau engkau ingin dihargai, cobalah menghargai orang lain. Tentang perkataan ini kita belajar supaya perkataan kita benar di hadapan Tuhan. Orang yang punya otoritas pasti mengatakan apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau kita punya otoritas, kita apa yang katakan bukan kita ngerasani wong, tetapi apa kata Tuhan kita sampaikan kepada setiap orang yang kita temui. Otoritas kembali ke mulut dan perkataan kita. Bapak Ibu, kalau engkau ingin dihargai, engkau harus menghargai orang lain. Engkau dihargai atau tidak dihargai berasal dari mulut kita. Kalau kita jadi orang yang mungkin ngomongnya sembarangan, kita pasti tidak akan dihargai orang. Tetapi kalau apa yang kita katakan hari-hari ini memberikan kekuatan buat orang-orang, pasti saya yakin dan percaya itu akan mengubah hidup seseorang. Tetapi kalau perkataan kita hanya maidu wong, pasti itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Benar enggak? Makanya hari-hari ini kita perkatakan yang baik kepada orang. Mungkin ada orang yang datang ke tempat kita minta doa, kita berikan semangat buat dia, bukan malah wah bagi keliru, bagi dosa. Tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan ajarkan supaya perkataan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang datang ke kita, ayo kita kasih support, kita kasih semangat, ojo malah didoni. Tetapi hari-hari ini ayo, perkataan itu sangat rawan sekali. Kalau perkataan kita baik, maka hasilnya akan baik. Tetapi kalau perkataan kita tidak baik, itu akan menyakiti hati orang. Makanya Bapak itu kasih, ayo sekarang hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan mulut kita. Mulut kita adalah pedang. Jadi setiap kita berikan itu yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Maka hari-hari ini ayo jaga perkataan kita, jaga mulut kita baik-baik dalam berkata-kata. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita ambil ngomong, itu akan menyakiti hati orang lain. Kalau kita celometan dengan orang, maka orang tidak akan pernah menghargai kita. Jadi makanya saat ini, ayo, yang dulunya celometan, yang dulunya angger ceplas-ceplos, mulai dirim sekarang, supaya omongan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak pernah sopan kepada orang, maka jangan harap orang akan sopan dengan kalian. Makanya ini hukum dunia. Kalau engkau sopan dengan orang lain, maka orang lain itu akan lebih sopan dengan kalian. Tapi kalau engkau tidak pernah ngajeni wong, kasarannya, kalau orang Jawa bilangnya, kalau engkau ngajeni orang, saya tidak percaya orang itu akan ngajeni jenengan. Tetapi kalau engkau tidak pernah ngajeni wong, ojo harap engkau diajeni wong. Jadi kan banyak orang tua tuh mengeluh, aku wis tua kok, aku gak diajeni. Karena apa? Kadang orang tua itu tidak menempatkan dirinya dengan baik. Wong tua kadang akan pola. Jadi mau menang makanya akhirnya wis malas dengan wong tua itu karena dia tidak bisa menghargai orang lain. Makanya hari-hari ini ayo kita saling menghargai satu sama lain. Ayo saling menghargai satu sama lain. Karena apa? Kalau kita tidak pernah menghargai orang lain, Bapak Ibu, kalau kita suruh menghargai orang lain, bisa tidak? Pasti tidak bisa. Karena hukumnya kalau engkau ingin dihargai orang, hargailah orang lain. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan desa Bapak Ibu ya, itu sangat kental sekali. Kalau kita tidak menghargai orang, wong arep menghargai kita, makanya tidak akan bisa. Karena hari-hari ini yang Tuhan tekankan supaya kita menjaga perkataan kita. Jadi kalau di desa Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan siapa pasti menyapa, monggo Bu, monggo Pak. Karena apa? Kalau kita cuek dengan tetangga kita,
Makanya tetangga kita pasti ngomongnya tidak enak dengan kita. Makanya hari-hari ini ayo perbaiki perkataan kita supaya perkataan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ojo angger ceplas-ceplos, ojo angger ngomong, karena itu bisa merusak hati orang-orang yang kita ajak ngomong. Makanya hari-hari ini ayo jaga perkataan kita, jaga mulut kita, supaya apa? Mulut kita penuh dengan ucapan berkat. Ya, di sini saya tuliskan, Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita supaya kita mempunyai tata krama. Kalau kita belajar di bahasa Jawa, toto kromo. Toto kromo itu apa? Artinya apa? Opo kudu ditoto. Jadi kita kalau sebagai orang Jawa, kita harus mempunyai tata krama itu artinya apa? Opo kudu ditoto. Omongan kita harus ditoto supaya tidak menyakiti hati orang lain. Jadi peribahasa Jawa itu sangat luar biasa ya. Kita harus memiliki tata krama, toto kromo. Jadi omong seomong harus ditoto, ojo ambil ceplos. Kita tidak senang dengan orang itu, wes ngomongannya kasar, omongannya keras. Hati-hati, kalau omongan kita tidak ditoto, maka itu bisa menyakiti hati orang yang kita ajak ngomong. Makanya hari-hari ayo kita punya harus tata krama. Tata krama artinya apa? Opo-opo kudu ditoto. Omongan kita harus ditoto supaya tidak ceplas-ceplos. Karena saat ini banyak orang yang omongannya ceplas-ceplos. Ini menyinggung, ndak itu gak mikir. Dia pokoknya nyeplos gitu aja. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, dengan perkataan kita bisa membuat orang itu semakin down, bukan semakin baik. Makanya hati-hati, kita harus punya tata krama, toto kromo, opo-opo ditoto. Supaya apa? Supaya omongan kita tidak ceplas-ceplos kepada orang lain. Selanjutnya, orang yang punya otoritas dan kewibawaan itu dari perkataan. Jadi mulut kita, kembali lagi mulut kita harus kita jaga supaya perkataan kita bukan perkataan yang tidak baik, tetapi perkataan yang baik. Ngomong harus ditoto. Hargai orang lain, maka engkau akan dihargai. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, nek jenengan pengen dihargai wong, ayo coba menghargai orang lain. Dengan apa? Jadi kalau jemaat kita datang, kita memberi salam itu sudah luar biasa. Tetapi kadang-kadang kalau di luar kalau kota besar, paribasan jemaat datang teko sakarmu. Tetapi saat ini kita harus bisa menghargai orang lain dengan sikap kita. Kalau kita bisa menghargai orang lain, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Kita tidak boleh memberikan bahasa jalanan. Kalau orang tidak punya tata krama perkataannya, yang diomongkan adalah bahasa jalanan. Bahasa jalanan itu apa Pak Yuswa? Bahasa jalan itu bahasa yang kasar. Tetapi hari-hari Tuhan mengajarkan buat setiap kita, perkataan kita harus benar-benar perkataan yang daripada Tuhan. Kita bukan anak jalanan, tetapi kita anak Tuhan. Jadi omongannya seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi kita nggak boleh anggar ngomong. Omong jalan itu yus kuasar, tidak menghargai orang. Makanya hari-hari ini yang Tuhan tekankan supaya kita apa? Bisa memberikan bahasa kita kepada orang lain yang kita ajak ngomong supaya apa? Dia tidak tersinggung dengan perkataan kita. Kalau kita punya otoritas, iblis pasti akan lari. Bapak Ibu kasih, kalau kita punya otoritas yang daripada Tuhan, setiap omongan kita pasti menjadi berkat bagi banyak orang. Ini suatu contoh Bapak Ibu ya. Seumpama Bapak Ibu itu diundang di sebuah mungkin istana presiden. Kalau Bapak Ibu seumpamanya omongannya celometan, itu boleh masuk tidak Bapak Ibu? Pasti tidak boleh masuk. Karena apa? Istana presiden itu istana yang sangat ketat sekali. Kalau kita ngomongnya celometan, pasti kita akan ditendang oleh pengawalnya, oleh penjaga pintunya. Kan apa? Kalau kita ceplas-ceplos ambil ngomong, makanya kita tidak akan dihargai orang lain. Tetapi kalau kita santun dengan orang lain, dengan perkataan kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Perkataan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Makanya hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu rawan sekali. Kalau sekali ngomong jelek pasti akan membuat orang itu down. Tetapi hari-hari ini yang Tuhan ajarkan buat setiap kita, ayo
katakan blessing, berkat kepada setiap orang yang kita temui. Yang kedua, setelah kita bicara tentang perkataan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentang sikap atau perilaku. Kita membuka dari Amsal 10 Amsal 10 ayat yang ke-9. Amsal 10 ayat 9, saya bacakan. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi yang kedua, setelah kita bicara tentang perkataan, yang kedua adalah sikap atau perilaku. Jadi kalau kita memiliki otoritas dan kewibawaan daripada Tuhan, harus ada dua hal ini. Yang pertama, perkataan. Yang kedua, sikap atau perilaku. Sikap kita tidak boleh pecicilan. Kalau orang ngomong kan, kalau kita menegur anak kecil, wah bocah yuk pecicilan. Tuhan pengen supaya sikap kita tidak boleh pecicilan. Sikap kita harus sopan dan santun. Jadi anak Tuhan tuh tidak gampang ya. Jadi opo-opo kudu ditoto. Dari perkataan kita, dari sikap pun juga ditoto. Jadi kita jadi anak Tuhan gak oleh pencilaan, gak oleh pecicilan, gak oleh sembarang jungkir walau. Tetapi anak-anak Tuhan harus sopan dan santun. Karena kalau kita tidak sopan santun, kita mungkin bertamu di rumah orang ambil busuk diseneni sing di rumah enggak? Pasti diseneni. Tetapi kalau kita punya sopan santun, pasti kita memberikan salam dulu. Kalau orang Kristen shalom. Tapi kalau kita ambil dulu, saya masih diusir Bapak Ibu, meskipun dikenal. Makanya hari-hari ini ayo sopan dan santun. Setelah perkataan kita bicara tentang sikap. Kalau kita sopan santun dengan siapapun, saya ingin percaya orang akan segan dengan kehidupan kita. Bersikaplah sebagai anggota kerajaan Allah, ojo sakarepmu dewi. Jadi hari-hari ini ada dua hal. Setelah perkataan, yang kedua adalah sikap kita. Hari-hari ini kalau kita bisa menghargai hidup, artinya apa? Tentang pakaian. Kalau kita bicara pakaian di sini, di mana kita berada, kita bisa menempatkan diri. Semisal Bapak Ibu kasih, kalau kita seumpama di gereja saat ini, kita harus punya standarnya Tuhan. Kita tidak mungkin pakai, tidak mungkin pakai pakaian yang compang-camping kan ya. Pasti kalau kita ke gereja, pasti kita milih baju yang mungkin yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak di sini Bapak Ibu. Kalau di kota-kota besar, kalau di kota besar tuh pakaiannya yang cewek itu pakai you can see. Karena mungkin di sana panas namanya ya. Karena dia pakai you can see. Makanya hari-hari ayo kita bisa menghargai Tuhan dengan pakaian kita. Jadi kalau ke gereja kita pakai sepatu. Dengan tujuan apa? Bukan kita menghormati saya, tetapi menghormati Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa menghormati Tuhan dengan pakaian, maka Bapak Ibu akan bisa dihormati orang lain. Makanya saat ini mungkin kalau ke gereja harus kita mempersiapkan baju yang terbaik. Tidak mungkin kita pakai asal terus datang di kau. Kan tidak mungkin Bapak Ibu. Terus manggilnya datang di gereja kan tidak mungkin. Tetapi kita mempersiapkan, mungkin yang belum disetrika dulu, kasih minyak wangi. Kadang minyak wanginya disemprot, disuntak wanginya. Itu karena kita mau ketemu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita jadi orang Kristen asal-asalan terus ambil gain, cangklek. Makanya Bapak Ibu, Tuhan itu lihat kita pakai tank top, mungkin karena masa kini sumuk. Makanya kalau kita di sini pakai tank top malah masuk angin Bapak Ibu. Karena di sini AC-nya sangat dingin. Makanya hari-hari ayo kita bisa menghargai Tuhan dengan pakaian kita. Jadi kalau kita mau ke gereja, kita pakai pakaian yang sopan, pakaian yang pantas, pakaian yang mungkin baik. Kita tidak mungkin pakai pakaian yang tidak layak. Yang kedua, mungkin kita tidak mungkin pakai pakaian celana pendek ya. Kalau ke gereja diguyu enggak? Ya pasti dirasani ya, bukan diguyu aja. Mungkin nek mau guyu langsung kan juga tidak enak. Pasti dirasani. Maka saat ini tentang kewibawaan dan otoritas Tuhan, kita
belajar tentang sikap atau perilaku. Jadi kalau ke gereja pakai pakaian celana panjang, yang cewek enggak apa-apa pakai celana, enggak apa-apa pakai rok juga enggak apa-apa. Itu tergantung jenengan. Yang penting sopan. Ojo pakai rok pendek ya. Kadang tuh ada rok pendek. Wong Arab ngingeti yo. Gak penak, gak diingeti yo iman-iman. Makanya Bapak Ibu terkasih, makanya hari-hari ini ayo tuh supaya mata kita tuh bener-bener mata-mata yang apa ya? Mata yang kudus. Jadi kita supaya tidak menimbulkan, saling menjaga ya benar. Saling menjaga supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau negatif. Makanya pakaiannya kalau yang perempuan dia pakai pakaian rok yang di bawah lutut, jangan di atas paha. Karena itu bisa merusak mata kita Bapak Ibu. Karena itu nanti akan pikiran kita ibadah sudah ibadah malu. Kok eman-eman gak didelok lah. Itu akan merusak pikiran kita. Makanya hari-hari ini ayo kalau ke gereja atau mungkin doa kita pakai celana panjang. Dengan apa? Dengan kita menghargai Tuhan, bukan menghargai saya atau Bu Lydia atau Bu Waninda, tetapi kita menghargai Tuhan. Dengan apa? Pakaian kita. Kalau pakaian kita baik, pakaian kita bersih, Tuhan pasti melihat, oh kayak anaknya rapi sekali. Karena apa? Gimana? Iya. Jadi kan tidak mungkin Bapak Ibu bos compang camping masuk gereja. Ya kadang kan itu tidak pas. Makanya hari-hari ini ayo tuh pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang sopan. Supaya apa? Kita tuh datang di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nek manusia mungkin seiso ya. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kayak Mbak Wati ini, pakai jas, pakai apa? Pakai apa? Sepatu, pakai daster, pakai dress. Makanya Bapak kita kasih, ayo kita bukannya kita makanya berlomba-lomba enggak. Tetapi kita datang dari Tuhan. Kayak Pak Muhadi itu saya senang sekali stylenya. Pasti dia rapi sekali kalau gereja. Sangat rapi sekali. Sepatunya mungkin disemir dulu ya Pak ya. Semir dulu. Makanya saya selalu sekali dengan Pak Muhadi. Karena dia menjaga penampilannya. Kalau kita pengen dihargai orang, nek kita compang camping dihargai enggak Bapak Ibu? Pasti kita enggak dihargai. Tapi kalau kita rapi meskipun enggak punya uang, pasti diajeni. Karena kita diajeni, karena kita punya busananya baik. Tapi kalau kita pakai celana pendek, kita pakai kaos cangklek, kita datang ke resepsi, boleh masuk nggak Bapak Ibu? Pasti tidak boleh, dikira wong apa wes. Pasti akan diusir Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memakai pakaian yang baik, pasti orang menghargai kita. Makanya saat ini tentang dua hal ini, tentang sikap dan perilaku, supaya hidup kita ayo ditoto lagi omongan hati, ditoto lagi sikap kita. Yang mungkin sikap kita kurang baik, ayo ditoto lagi. Tentang perkataan kita kurang baik, ayo ditoto lagi. Direm ya Pak Ibu ya. Tentang perkataan ini nggak gampang. Nek wes kulino ceplas-ceplos Bapak Ibu ya, itu hati-hati, rodok direm. Seperti kayak mungkin kampasnya wes dol ya. Tapi hari ini kampasnya diganti. Supaya apa? Biar nggak kita ceplas-ceplos. Karena kalau ceplas-ceplos itu hati-hati bisa menyakiti hati orang lain. Terus kalau doa seperti lagi ya, kalau doa meskipun kita doa biasa, ayo pakai celana panjang. Bukan kita apa? Karena kita menghormati Tuhan. Nah kita datang ke gereja pakai celana pendek, doa pun pakai celana pendek, terus kita enggak menghargai Tuhan. Makanya hari-hari ini ayo kita persiapkan hati kita supaya perilaku kita dan juga perkataan kita kudus di hadapan Tuhan. Sebuah contoh Bapak Ibu, di sini saya tuliskan bahwa kalau seumpama Bapak Ibu diundang di Istana Raja, sekali lagi ya, Bapak Ibu pakai baju sobek-sobek, boleh masuk nggak Bapak Ibu? Boleh. Tidak. Pasti Bapak Ibu tidak boleh masuk. Karena apa? Dikira wong gembel. Karena di istana tuh pakaiannya harus benar-benar rapi. Jadi kalau kita ke istana aja pasti pakai pakaian yang mungkin tubuhnya matahari supaya apa? Rapi. Karena apa? Kalau kita ke istana raja pakaian kita compang-camping, kita tidak akan diterima di istana raja. Makanya hari-hari ini dua hal ini tentang kewibawaan dan otoritas, Tuhan menegaskan supaya kita apa? Menjaga perkataan kita.
Yang kedua, menjaga sikap dan perilaku kita. Perilaku ini kalau saya tuliskan di sini ibarat Jawa, pepatah Jawa yang saya sangat senang sekali. Ajining diri soko lati. Artinya apa? Harga diri seseorang dari lidahnya, dari omongannya. Ini ibarat pepatah Jawa yang satu artinya. Ajining diri soko lati, artinya harga diri seseorang dari omongannya. Jadi Bapak Ibu, kalau omongannya jenengan sakarepe dhewe, jangan harap jenengan akan dihargai orang lain. Tetapi kalau omongan jenengan sopan kepada siapapun, meskipun anak muda, remaja, bahkan orang tua, nek jenengan sopan, maka jenengan akan dihargai. Yang kedua, ajining rogo soko busono. Artinya apa? Harga diri badan dari pakaian. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit cerita ya. Memang dulu kami itu, saya tuh dari muda tuh saya tuh seneng berpakaian yang mungkin rapi ya. Karena apa? Saya tuh mikirnya gini, meskipun saya nanya orang tidak punya, tapi pakaian itu menurut saya harus rapi. Karena apa? Orang dihargai atau enggak itu karena pakaian. Benar enggak? Kalau sampai orang tuh ngomong seperti saya gini, "Duh Pak Bambang tuh loh, saya ketemu dimanapun pakaiannya tuh selalu rapi." Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, meskipun baju dinan ya, kalau bahasa saya baju dinan ya, itu mesti saya setrika. Karena apa? Jadi kalau kita setrika tuh rapi ya, meskipun itu baju biasa. Tapi kalau kita setrika tuh rapi. Karena apa? Ajining rogo soko busono. Nek kita busananya sakarepe dhewe, wis amburadul, kita tidak akan dihargai orang. Tetapi ayo saat ini tentang perkataan dan sikap ini kita ubah. Kita mau belajar sama-sama. Sing dulunya omongannya sakarepe dhewe, ceplas-ceplos, ayo sekarang dikurangi. Supaya apa? Tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua tentang sikap. Supaya sikap kita diubah. Tentang pakaian kita, tentang apa? Perilaku kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kesimpulannya adalah dalam jubah ungu ini kita belajar tentang otoritas dan kewibawaan ilahi. Yang pertama, kita harus menjaga perkataan kita. Ayo, perkataan dulu saat ceplas-ceplos kita mau kurangi. Yang kedua, sikap dan perilaku kita harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tuh pengen anak-anaknya hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tuh punya standar yang luar biasa. Kita menjadi anak Tuhan gak sakarepe dhewe, tetapi Tuhan memberikan standar buat setiap kehidupan kita. Kalau anak Tuhan, omongannya harus benar, perkataannya harus benar, dan sikap dan perilakunya juga harus benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan tuh benar-benar susahnya kalau kita melihat kriteria Tuhan. Tetapi Tuhan pengen mengajak setiap kehidupan kita, ayo kita maju di dalam Tuhan. Kita mau ubah perkataan kita mau ubah sikap kita dan perilaku kita supaya seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Saya undang pemain musik itu maju ke depan. Kita pujikan sama-sama, bukan dengan kekuatanku. Saya undang bagi tubuh tempat berdiri. Kita pujikan bukan dengan kekuatanku.
tangan kita. Biarlah Bapa pokok yang Bapa yang kita akan impartasikan otoritas dan kewibawaan di dalam setiap hidup Bapa masing-masing. Biarlah Bapa pokok yang Bapa pokok yang ada dalam setiap kehidupan kami hari ini Tuhan. Dan kami menjadi orang yang beda, menjadi orang yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Bapa kami percaya Tuhan, otoritas Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kami hari ini. Kewibawaan Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kami hari ini. Dan kami menjadi orang yang beda, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang luar biasa melalui perkataan kami, melalui sikap kami Tuhan. Biarlah Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya minta Bapak buati untuk bawa kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Iman kepercayaan kami Tuhan bangun melalui firman Tuhan pada malam ini. Melalui hamba-Mu Tuhan telah berkarya melalui perkataannya bahwa kami harus menjaga mulut kami di mana kami berada, bertutur kata supaya menjadikan hikmat dan kekuatan bagi penghiburan bagi orang yang mendengarkan. Itu adalah Tuhan salah satu anugerah Tuhan yang kami terima malam hari ini, yaitu kami bisa menjadikan saksi-Mu. Kami bisa berwibawa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kawan kami, sehingga Tuhan kewibawaan kami juga membawa kewibawaan Tuhan berada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu tiap hari lebih sehat, lebih Tuhan berkati usaha rezekinya. Anak-anaknya Tuhan berkati kesehatannya, kepastiannya. Juga Bu Wanti sebagai Ibu Gembala di sini juga Tuhan berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang hadir pada malam hari ini juga Tuhan memberi berkat kesehatan, berkat rezeki, sehingga Tuhan kami selalu buka dalam keadaan yang berlimpah-limpah sukacita, berlimpah-limpah damai sejahtera, sebab Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Merasa diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita jaga perkataan kita jaga pakaian kita ya. Sebab itu adalah ciri khas kita ya sebagai umat-umat
kesukaan Tuhan. Saya sedikit bersaksi ya Bapak Ibu. Saya itu bertemu 3 orang ya. Saya bertemu 3 orang. Waktu saya beli gorengan, pertama orangnya. Kedua, teman saya sekolahnya, maksudnya sekolah anak saya ya. Dan ketiga, saya ketemu di jalan ya. Entah mengapa, saya tidak tahu ya apa yang terjadi dengan 3 orang ini ya. Mereka tanya saya waktu itu saya beli gorengan ya. Dia tanya, kok beli banyak, berapa ya? Saya bilang, saya mau kapan itu? Kalau saya mau bawa ke gereja. Entah mengapa tiba-tiba orang itu mengatakan, Mbak, karena Kristen itu baik-baik ya. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu, dia dapat dari mana, dia ketemu di mana, dan dia kenal siapa. Saya kan tidak tahu ya. Karena dia juga baru tahu saya, juga kenal saya. Dia bilang begitu. Begitu juga dengan teman sekolah anak saya ya. Dia juga bilang gitu juga. Orang Kristen itu katanya baik Bapak Ibu. Cuma ketiga juga saya ketemu pas saya nunggu apa ya di suatu tempat ya. Kemudian saya ditanyain mau kemana, ke gereja. Dia juga bilang begitu juga. Orang Kristen itu baik. Nah, ternyata luar biasa ya. Saya sampai kagum ya. Maksudnya bukan kagum dengan diri saya sendiri ya. Kagum ternyata secara tidak langsung kita itu disukai banyak orang, disorot, dilihat dan diperhatikan banyak orang ya. Jadi saya kadang malu kalau saya sendiri tidak baik ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya ternyata tidak langsung ternyata kita itu sebagai orang Kristen ya, umat percaya Tuhan ya, dikatakan baik loh Bapak Ibu ya. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Ternyata luar biasa sungguh. Saya kagum, maksudnya kagum. Ternyata ada sebagian dari orang seberang di sana ya mengatakan bahwa mereka mereka belum kenal kita ya, tapi mereka kok bisa mengatakan kita baik ya. Maksudnya mereka belum kenal siapa Tuhan kita ya. Tapi mungkin saya tidak tahu ya mereka kenal siapa, bertemu siapa, dan apa yang mereka lakukan saya kan tidak tahu. Saya baru kenal saat itu juga, dan saya juga baru ngomong-ngomong saat itu juga. Saya cuma senyum gitu. Oh iya, terima kasih. Saya juga bilang itu aja ya. Karena kan tidak mungkin saya menginjili ya. Saya kan bukan siapa-siapa. Dan begitulah saksi sedikit saya ya. Jadi tetap pertahankan kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kita tetap berbuat baik meskipun dipandang orang, tidak dipandang orang. Ternyata kita itu diselidiki orang. Ternyata kita itu dilihat orang loh Bapak Ibu ya. Saya sangat kagum, luar biasa. Kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan tundukkan kepala sebentar. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Bapa Allah yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau tancapkan dalam hati kami Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa pakai kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami tidak memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan kiranya kuduskan, kiranya tahirkan tangan-tangan yang terulur ini Tuhan. Biarlah mereka memberikan persembahan Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau, dan kiranya Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sampai
akan berlipat-lipat gandakan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kegiatan gereja kita pada sepekan. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Shalom. Saya akan menyampaikan kegiatan kita untuk sepekan ke depan. Menara doa Selasa 19 Juli 2022 jam 7 malam. Ya, latihan pelayan Tuhan Jumat 22 Juli 2022 jam 6 malam. Ibadah Pondok Daud Sabtu 23 Juli 2022 jam 7 malam. Kemudian ibadah raya Minggu 24 Juli 2022 jam 6 malam. Petugas pelayan Tuhan untuk minggu depan: WL Saudari Vita, Singer Ibu Tabita dan Saudari Dinar, Kolektan Ibu Sus dan Ibu Sri, Ibu Ismoni ya saya. Penerima tamu Bapak dan Ibu Yongki. Ibadah sekolah minggu 24 Juli 2002 ini jam 7 ya, bukan jam 6 ya. Pelayan Tuhan minggu depan WL Singer pemain musik kolektan penerima tamu diwajibkan duduk di kursi nomor 2 dan 3. Ya, saya akan menambahkan sedikit. Saya kembali mengingatkan bahwa di gereja kita ada program 3 bulan sekali, dan di sini juga ada persembahan diakonia ya. Mungkin tidak disediakan kotak. Dan yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan silakan diberikan kepada Saudari Dinar. Ya, itu saja. Kemudian bagi jemaat yang ada pergumulan dan perlu didoakan, harap hubungi ke Kota Persen. Terima kasih. Mungkin ada yang tambahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya menyampaikan sedikit saja. Seperti yang disampaikan Bu Deborah tadi, untuk persembahan diakonia sampai sekarang ini sudah terkumpul 1.070.000. Jadi puji nama Tuhan. Ini masih ada waktu, nanti pelaksanaannya itu nanti bulan depan, bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu yang tergerak hati pengen berbagi kasih untuk diakonia, bisa memberikan donasinya kepada Mbak Dina. Bapak Ibu kasih, kami sudah mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan donasi buat diakonia. Kami doakan supaya berlipat kali ganda, dan kami bersyukur supaya yang sudah memberikan diberkati Tuhan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mulai bulan depan, jadi gereja itu akan mengadakan yang namanya MK, Mezbah Keluarga. Jadi Mezbah Keluarga ini tujuannya apa? Nanti dari Ponorogo akan kami bagi menjadi 2 kelompok. Jadi nanti yang bagian Pak Muadi itu nanti 1 MK, nanti yang bagian Mbak Sus sama bagian Siman itu nanti 1 MK, dan untuk di tempat ini nanti 2 MK ya, 2 MK, Ponorogo 1 MK. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? MK ini nanti saya akan bagi. Jadi MK ini nanti 1 MK itu terdiri dari sekitar 8 atau 9 jemaat. Dengan tujuan apa? MK ini saya dirikan karena saya sendiri dengan istri kalau jangkauannya terlalu jauh, waktunya juga tidak cukup. Tetapi MK ini tujuannya apa? Nanti saya akan pilih 1 ketua dari MK itu bertanggung jawab atas MK itu. Dan nanti dari anggota MK itu seumpama punya unek-unek, punya pergumulan, bisa langsung ke ketua MK-nya itu. Karena apa? Kalau umpamanya yang saya alami saat ini, umpamanya saya tanya minggu ini, loh, umpamanya Bang Robin kemana? Sakit. Saya baru tahunya minggu. Jadi itu terlambat sekali. Umpamanya Bang Robinnya mungkin sakitnya hari Kamis atau Rabu. Itu terlambat. Makanya Bapak Ibu, dengan MK ini nanti ketua MK itu bertanggung jawab kepada anggotanya. Jadi kalau jenengan punya unek-unek, punya mungkin pergumulan apa, bisa langsung ke MK-nya. Dan nanti 1 bulan sekali saya akan berkunjung ke MK-MK itu. Dengan tujuan apa? Ya biar saling rukun lagi. Karena Bapak Ibu, kalau itu tidak diputuskan sekarang, karena Tuhan berpesan gini, bahwa kamu harus
mendelegasikan regenerasi kepada jemaatmu supaya apa? Nanti jemaat-jemaat itu bisa jadi pemimpin-pemimpin gereja. Karena kalau saya sendiri mungkin saya tidak mampu ya, karena terlalu banyak orangnya. Dan dengan MK ini bisa menjembatani kami supaya kami itu bisa saling koordinasi dengan ketua MK itu. Dan nanti ketua MK yang saya pilih itu bukan keputusan saya. Keputusan itu saya tanya Tuhan dulu, siapa yang jadi ketua MK. Jadi nanti kalau yang pilih ketua MK harus bersedia, nggak bersedia tetap harus bersedia, karena ini pilihan Tuhan. Nah, saya milih pribadi, aku milih yang sesuai dengan kriteria, tetapi saya enggak, ini nanti kriterianya Tuhan. Ya Bapak Ibu, tugas ketua MK itu nanti bertanggung jawab kepada MK-nya itu. Yang ketiga, MK itu nanti akan mendirikan sebuah persekutuan. Jadi persekutuan doa. Jadi jenengan bisa pilih harinya apa terserah. Yang penting tidak boleh mengganggu kegiatan gereja. Jadi kalau kegiatan gereja kan hari Minggu, Selasa, Sabtu, Jumat. Ya kalau Jumat fleksibel. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngambil hari-hari yang lain. Nah terserah. Nah tujuan MK ini apa? Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing, mungkin nanti bisa menyampaikan mungkin firman Tuhan, atau mungkin sharing, atau mungkin firman Tuhan yang kamu dapat minggu ini kita sharekan ke MK itu. Mungkin ada yang beberapa yang tidak datang, kita kupas di situ tidak apa-apa, atau mungkin dari ketuanya MK punya bahan sendiri untuk disampaikan. Jadi itu terserah nanti jenengan Pak. Jadi tujuannya apa? Dan nanti kalau seumpama sudah bisa semuanya, sudah pinter semuanya, kita akan buka untuk ibadah pagi, karena yang nanti melayani ini adalah petugas MK ini. Karena Tuhan sudah ngomong nanti dibenahi dulu dalamnya. Kalau dalamnya sudah benar-benar kuat, nanti kita akan ada ibadah pagi. Pagi itu tujuannya apa? Yang nanti malam tidak bisa, itu bisa datang pagi. Dan pagi itu terserah mau datang berapa, tidak apa-apa, kita tidak batasi, terserah dengan mau datang pagi, sore, monggo. Yang datang pagi sore ya malah baik. Jadi Bapak itu berkatnya double. Dan kemarin Holy Spirit juga bilang nanti kalau sudah benar-benar kuat di dalamnya ini, kalau saya mungkin pelayanan sampai di keluar kota itu sudah siap. Jadi saya coba gawang enek. Dan saya tinggal saat ini nek gawang sopo kita tidak ada. Makanya dipersiapkan dulu. Nanti ketua MK itu jangan dibuat beban ya Bapak Ibu ya. Ketua MK jangan dibuat beban, terus dinikmati saja. Iso gak iso tetap iso gitu. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi ketua MK nanti yang saya pilih itu nanti ada beda ya. 5 ketua MK. Dan ini kami sudah masih pergumulkan siapa yang jadi ketua MK. Kami masih tanya Tuhan, ini benar enggak, ini benar enggak. Jadi Bapak Ibu ya, nanti mulai bulan depan kita ada MK Mezbah Keluarga Setiap pos-pos. Tujuannya apa? Kita mendoakan lingkungan kita. Jadi pemanjenengan lingkungannya Pak Muhadi, Jula-Juli sekitarnya itu kita doakan. Terus mungkin Melilir kita doakan. Madiun tempatnya Pak Tarji sama Mbak Dinar kita doakan. Jadi nanti Siman kita juga doakan. Jadi kita akan bagi nanti dengan tujuan apa? Ben podo-podo kuate. Nah kita wis kuat nanti wis kita tuh koyok wis jadi pahlawan ini. Makanya kita benar dikuatkan dulu dalamnya. Makanya Roh Kudus waktu itu kami kan juga pengen ngadakan ibadah pagi. Roh Kudus boleh karena kan kita dalamnya belum kuat. Nanti kalau dalamnya sudah kuat, sudah siap, makanya yang mengurusi ibadah pagi nanti ya MK ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali saya ingatkan untuk diakonia masih ada waktu 1 bulan lagi. Kami menunggu donasi dari Bapak Ibu sekalian yang tergerak hati. Ayo kita sama-sama berbagi untuk Kepanti Asuhan Maranatha Goranggareng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah bagi berdiri, kita menutup ibadah ini setelah melanjutkan pada Bu Gembala. Segala pujian, oh tak terbatas syukur.
Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu boleh mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu sangat memberkati kami, menasihati kami, memberi kekuatan buat kami pada yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati kesehatannya, memberkati apapun yang dikerjakan. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Juga memberkati anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati. Berkat-berkat yang terbaik tercurah buat anak-anak-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang pulang ke Ponorogo, yang pulang ke Madiun, bahkan di sekitar sini, Tuhan senantiasa menyertai, melindungi sampai rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan angkat tangan. Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan yang dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, boleh memberkati kami, boleh menasihati kami, boleh beri kekuatan buat kami, mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Amin.